Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindai Sari dengan NIM 220903500056. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai studi kasus tentang tantangan Green Tech Innovations dalam membangun tim global, yang dimana studi kasus ini dibahas pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional. Langsung saja, latar belakang dari studi kasus ini ialah Green Tech Innovations atau GTI merupakan perusahaan rintisan atau startup energi terbarukan yang sukses dari California, Amerika Serikat. Setelah berhasil di pasar domestik, GTI memutuskan untuk memperluas operasinya ke Eropa, khususnya di Jerman dan Asia Tenggara, khususnya di Vietnam, karena adanya potensi pasar dan ketersediaan sumber daya. Mereka berencana untuk membuka kantor riset dan pengembangan atau R&D di Jerman dan fasilitas manufaktur di Vietnam. Adapun tantangan yang dihadapi oleh manajemen sumber daya manusia internasional dari GTI, yang pertama adalah rekrutmen dan seleksi. GTI ingin merekrut ilmuwan dan insinyur terbaik di Jerman untuk R&D dan tenaga terampil untuk manufaktur di Vietnam. Mereka juga berencana mengirim beberapa manajer kunci dari Amerika Serikat untuk mengawasi operasi awal di kedua negara. Yang kedua ada kompensasi dan tunjangan. Tim manajemen sumber daya manusia GTI dari Amerika Serikat tidak yakin mengenai bagaimana mereka menetapkan skala gaji dan tunjangan yang adil dan kompetitif di Jerman dan Vietnam, yang dimana kedua negara tersebut memiliki standar biaya hidup dan sistem pajak yang sangat berbeda dari Amerika Serikat. Mereka juga khawatir tentang bagaimana memotivasi karyawan lokal tanpa menciptakan disparitas yang terlalu besar dengan ekspatriat. Yang ketiga ada pelatihan dan integrasi budaya. Beberapa manajer Amerika Serikat yang akan dikirim ke Jerman dan Vietnam belum pernah bekerja di luar negeri sebelumnya. Ada kekhawatiran tentang potensi culture shock dan bagaimana mereka akan berinteraksi dengan karyawan lokal yang memiliki gaya komunikasi dan harapan kerja yang berbeda. Terdapat 3 pertanyaan mengenai studi kasus tersebut. Yang pertama, berdasarkan pemahaman Anda tentang manajemen sumber daya manusia internasional, identifikasi setidaknya 3 isu manajemen sumber daya manusia internasional spesifik yang harus dipertimbangkan oleh Green Tech Innovations dalam rencana ekspansinya ke Jerman dan Vietnam. Baik, menurut saya, GTI harus memperhatikan 3 isu penting dalam mengelola karyawan di negara berbeda. Yang pertama, mereka memiliki 2 jenis karyawan yang harus difokuskan, yaitu yang pertama ekspatriat atau dalam hal ini adalah karyawan dari Amerika Serikat yang dikirim ke luar negeri, yaitu Jerman dan Vietnam. Dan yang kedua adalah host country nationals atau HCNS, yang dimana dalam hal ini adalah karyawan lokal di Jerman dan juga di Vietnam. GTI harus mengatur kerjasama dan juga pembagian tugas kepada mereka dengan adil. Nah, isu yang kedua adalah GTI harus paham mengenai perbedaan budaya kerja. Misalnya, orang-orang Jerman itu terbiasa bekerja secara langsung dan juga rapi, sementara orang-orang di Vietnam lebih menghargai atasan dan juga harmoni yang ada di perusahaan. Sistem hukum dan serikat pekerja juga berbeda di setiap negara. Jadi, GTI harus hati-hati agar tidak melanggar aturan yang berada di negara tersebut. Ketiga, mengenai gaji dan juga tunjangan. GTI harus bijak karena setiap negara memiliki biaya hidup, biaya pajak, dan juga nilai uang yang berbeda. Apabila GTI tidak bisa bersikap adil, maka
akan berdampak ke karyawan-karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Entahkah itu mereka akan merasa iri atau mungkin mereka tidak semangat bekerja, yang dimana hal ini bisa menurunkan produktivitas dari perusahaan. Mungkin itu saja untuk nomor 1. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Untuk mengatasi tantangan pelatihan dan integrasi budaya, saran apa yang akan Anda berikan kepada tim manajemen sumber daya manusia GTI terkait dengan persiapan ekspatriat mereka? Jelaskan mengapa saran tersebut penting. Saran dari saya kepada tim manajemen sumber daya manusia GTI adalah supaya ekspatriat bisa bekerja dengan baik di negara tujuan, maka GTI itu sebaiknya memberikan pelatihan budaya kepada karyawan sebelum mereka berangkat ke negara tujuan. Nah, pelatihan-pelatihan apa yang diberikan? Nah, pelatihan yang diberikan adalah pelatihan yang menjelaskan bagaimana kebiasaan kerja di negara tujuan, cara berkomunikasi yang tepat di negara tujuannya, dan juga bagaimana cara mereka bisa memimpin tim yang terdiri dari berbagai negara dan juga berbagai budaya. Bisa juga ditambahkan simulasi-simulasi situasi nyata dan juga tips-tips dalam menghadapi kultur shock yang sekiranya akan didapatkan di sana, atau bagaimana caranya meminimalisir kultur shock yang akan dihadapi oleh karyawan yang akan karyawan yang akan menjadi karyawan ekspatriat di negara lain. Hal tersebut itu penting supaya ekspatriat bisa cepat menyesuaikan diri atau beradaptasi di negara tujuan, dan juga bisa mengurangi kultur shock terkait dengan budaya-budaya yang berada di negara tujuan, dan juga bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan tim lokal dengan baik. Itu juga bisa diajarkan di pelatihan tersebut. Tanpa pelatihan yang saya sebutkan tadi, ekspatriat itu bisa saja gagal dalam beradaptasi di negara tujuan, dan juga tugas-tugas mereka itu bisa terdampak dari gagalnya mereka beradaptasi di negara tujuan, seperti misalnya tugas mereka itu bisa tidak sesuai dengan apa yang telah mereka rencanakan sebelumnya atau yang sudah mereka atur sebelum berangkat ke negara tujuan. Mungkin itu saja dari saya. Soal yang ketiga adalah dalam hal kompensasi, jika GTI memutuskan untuk membayar karyawan lokal atau host country nationals di Jerman dan Vietnam sesuai dengan going rate atau tingkat pasar lokal, bagaimana mereka dapat memastikan bahwa karyawan lokal tetap merasa adil dan termotivasi, terutama jika ada ekspatriat yang gajinya jauh lebih tinggi. Nah, walaupun gaji ekspatriat itu lebih tinggi, GTI bisa saja menjaga rasa adil dan juga semangat kerja karyawan-karyawan lokal. Nah, caranya itu, yang pertama, GTI harus menjelaskan alasan-alasan mengapa ekspatriat mendapat tunjangan yang lebih. Misalnya, ekspatriat ini itu mendapat tunjangan karena adanya biaya pindah. Selain itu, risiko kerja yang lebih besar karena berpindah negara, ataupun memiliki risiko untuk diberikan pajak ganda, baik itu membayar pajak di negara asal dan juga negara tujuan. Nah, kedua, GTI juga bisa memberikan tunjangan lain yang sesuai untuk karyawan lokal, misalnya bonus, ada juga uang makan, atau juga mungkin tunjangan pendidikan. Yang ketiga, semua karyawan lokal harus punya peluang yang sama untuk ikut pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh perusahaan, atau mungkin
semua karyawan lokal juga memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan promosi ataupun tugas ke luar negeri atau dinas-dinas ke luar negeri. Terakhir, sistem penilaian kerja juga harus disesuaikan dengan budaya kerja lokal agar lebih adil bagi karyawan lokal yang bekerja di sana. Dengan begitu, walaupun ada perbedaan gaji, karyawan lokal tetap merasa dihargai dan juga mau bekerja dengan semangat. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.